Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudaraku. Senang kita berjumpa kembali. Hari ini saya percaya kasih karunia Tuhan terus ada buat setiap kita semua. Amin. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami rindu membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka pikiran kami. Kami percaya Kau hadir buat setiap kami. Kau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Kau berbicara buat setiap kami masing-masing pribadi Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu bekerja, Roh-Mu melawat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Lagi katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti
memampu menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sembah Dia, mengejar hadir-Mu. Ini kerinduan kami, kerinduan kami, mendekat padamu Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, Yesus Tuhan. Mendekat padamu, ini kerinduan kami, tinggal bersamamu Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Kina masyata karala barala, kina masyara la barala, kina masyata karala barala. Yesus, Yesus, Bapa, kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena sampai hari ini Engkau tetap ada bersama dengan kami, untuk kami boleh melihat, menikmati segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang berbicara malam hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Engkau terus mengingatkan kepada setiap kami, untuk kami boleh tetap ada di dekat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita selalu ada di dekat Dia. Artinya kalau kita ada di dekat Dia, saudara, kita tetap ada di dalam hadirat-Nya yang kudus. Maka saudara, segala pekerjaan Roh-Nya yang kudus itu juga akan dinyatakan kepada saudara dan saya. Maka segala rahasia-rahasia kerajaan surga itu akan dinyatakan pula kepada saudara dan saya. Kita lihat dari Markus 4 ayat yang ke-11. Markus 4 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam apa saudara? Perumpamaan. Saudara, di sini luar biasa sebagai satu jaminan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, yang dikatakan bukan orang luar, tetapi orang yang ada di dalamnya, yang ada senantiasa bersama dengan Tuhan, yang senantiasa menjaga hadirat-Nya yang kudus, saudara. Dikatakan kepada orang-orang seperti itu, saudara, telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Kepada saudara dan saya itu diberikan rahasia kerajaan Allah. Saudara, orang kadang tidak mengerti, loh kok iso gitu ya, kok bagaimana ya. Saudara, firman Tuhan tidak bisa direkayasa. Firman Tuhan tidak bisa orang katakan diramesi dengan keinginan kita, ya, kesukaan kita, apa yang kita mau. Saudara, rahasia daripada kerajaan Allah itu cukup besar, saudara. Ya, tidak bisa dikatakan mungkin orang mengerti, saudara.
betul-betul kalau saudara dikatakan ada dekat dia, itu percaya saudara. Hatinya orang yang ada di dekat itu engkau akan tahu. Sepertinya suami istri contohnya. Kalau engkau dekat sama suamimu, engkau tahu bagaimana isi hati suamimu. Apa yang saat ini sedang ada di dalam hati suamimu. Apa yang ada dalam hati istrimu. Unek-unek apa. Dan semua keinginannya, ketidaksukaannya. Engkau tahu saudara. Oleh karena itu kita harus terus mendekat kepada Tuhan. Karena dikatakan kalau kita tetap di dalam hadiratnya saudara. Itu saya percaya. Maka ya rahasia-rahasia kerajaan Allah itu akan apa saudara? Dinyatakan. Ya. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dengan perumpamaan. Saudara, saya sering kadang-kala ketika saya melayani, mendoakan orang-orang yang saya layani saudara. Saya tahu dan Tuhan itu mengerti kalau orang itu benar-benar ya adalah orang-orang yang cinta Tuhan, dekat Tuhan. Maka saudara, langsung Tuhan itu menjawab dengan rohnya yang kudus. Ya. Tetapi untuk orang lain kadang katakan, lu kok gini ya, maksudnya kok masih bulat-bulat, kok apa to the point, mintanya itu to the point, apa yang dia inginkan. Oh, saudara, di kecil saya bicara juga kepada Tuhan. Tuhan ngomong saudara, dia sampaikan. Tidak kepada semua orang Tuhan itu akan berikan ya sesuatu yang tos langsung saudara, sesuatu yang gamblang ya. Kadangkala dengan satu perumpamaan, dengan kata-kata yang dikatakan mungkin tidak langsung saudara. Dan saya heran untuk orang-orang yang cinta Tuhan itu langsung dijawab saudara. Bahkan saudara yang tidak kenal pun namanya bisa tahu. Yang tidak tahu di dalam rumahnya ada apa, Tuhan bisa kasih. Saudara, itu seperti itu. Tuhan bisa tunjukkan saudara. Nah, ketika doa untuk orang-orang yang cuma asal doa, cuma hanya kepingin tahu, ya pengen apa berkatnya, saudara, Tuhan itu mengerti saudara. Jawabannya itu tidak to the point langsung. Ya, biasanya muter-muter masihan. Nah, dari situ ngerti saudara. Kalau kepada anak-anaknya, saudara, betul saudara, Tuhan tahu itu jawaban yang tepat. Sampai kadangkala saya juga merasa heran, enak ya ditunjukkan belok kiri, belok kanan. Dan Tuhan ngomong, di situ saudara, benar saudara. Ya, makanya itu dikatakan di ayat yang ke-22-nya dari Markus 4 ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap saudara. Dan ini diberikan kepada siapa? Orang-orang yang mengasihi dia. Ya, orang-orang yang mengasihi dia saudara. Ya, saya tahu, saya pernah mendoakan seseorang hanya lewat telepon saudara. Tetapi Tuhan bukakan bla 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 saudara. Dan padahal saya tidak tahu. Pegawainya ratusan. Nama-nama pegawainya siapa saya nggak kenal, nggak tahu saudara. Dan Tuhan katakan, ditunjukkan sama Tuhan. Ya, waktu itu orangnya begini, pakai ini, pakai rambutnya itu tidak ada, gondol, ya dia begini saudara. Ya saya sebutkan dengan jelas saudara. Tetapi saya sampaikan kepada mereka orangnya begini seperti Tuhan itu tunjukkan semua apa yang disampaikan kepada orang ini. Langsung Tuhan kena apa? Orang ini engkau beritahu begitu gamblang sekali. Sampai namanya tercetus saudara. Padahal tidak kenal. Ratusan pegawai yang ada di sana. Saudara, itu karena apa? Karena orang itu, bosnya itu cinta Tuhan saudara. Dan dia datang betul-betul berdoa. Maka Tuhan bukakan rahasia itu. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tuhan. Disingkap, dibuka sama Tuhan. Ya, seperti sekali lagi waktu yang saya harus sampaikan kepada saudara, dikatakan di sini, barang siapa yang mempunyai ayat 23-nya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar.
Artinya saudara, jadi sekali lagi supaya rahasia kerajaan Allah disingkapkan, bagaimana kita bisa mendengar apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi kehendak isi hati Tuhan, saudara. Kuncinya adalah saudara dan saya harus terus mendekat kepada Dia. Ya, kalau kita mendekat kepada Dia, kita tetap dalam hadiratnya, kita tidak lepas dari Dia. Saya percaya rahasia kerajaan surga itu akan disingkapkan, akan dibukakan kepada saudara dan saya. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya diberi kepada Tuhan yaitu pengertian untuk supaya engkau tahu. Kenapa orang ini langsung enak ya jawabannya? Langsung Tuhan jawab gamblang. Yang ini masih dengan perumpamaan ya kepada orang-orang luar. Artinya mungkin mereka itu masih ada di luar daripada pelataran, kita nggak ngerti, saudara. Ya, kalau orang itu sudah masuk dalam ya hadirat Tuhan, benar-benar mereka sudah ada di ruang Maha Kudus. Saya percaya hal-hal yang rahasia akan disingkapkan oleh Tuhan. Mari saudara, saya terus bawa saudara untuk mendekat kepada Tuhan. Meskipun masa corona seperti ini, justru kesempatan banyak untuk saudara dekat sama Tuhan. Mari saya berdoa buat kita semua, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang mendengar kebenaran firman-Mu sore hari ini, Bapa, kami tahu satu hal, bahwa Engkau yang sudah mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan namanya, yang Engkau sendiri sudah, Bapa, berurusan dengan anak-Mu itu. Dan hari ini Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu yang bersama-sama dalam ibadah sore hari ini, Bapa, di dalam nama Yesus, untuk boleh juga mendengarkan suara-Mu. Sebab kami tahu satu hal, Tuhan Yesus, Engkau yang akan membukakan rahasia kerajaan surga bagi kami, sehingga kami mengerti, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dan kerjakan, Tuhan. Oleh karena itu mari Bapa, jangan Kau biarkan kami lepas daripada-Mu, jangan Kau biarkan kami berada di pelataran-Mu, di luar daripada ruang Maha Kudus-Mu. Mari Tuhan bawa, tarik kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu, supaya kami boleh tetap dengar-dengaran kepada-Mu. Sebab kami tahu banyak hal yang Kau hendak sampaikan kepada kami anak-anak-Mu di masa COVID Corona ini, Tuhan. Aku percaya, di masa-masa di mana kami masih harus berdiam diri, Bapa, inilah kesempatan kami untuk kami boleh ada di dekat-Mu. Inilah kesempatan kami untuk kami boleh, Bapa, mendengarkan suara-Mu. Bahkan rahasia-rahasia kerajaan surga-Mu akan Kau bukakan, Kau singkapkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, sehingga tidak ada yang tersembunyi. Rahasia apapun Kau beritakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Tuhan. Anak-anak-Mu yang mendengar, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka. Engkau berkati mereka yang sakit, Bapa, saat ini yang Bapa ada di rumah sakit terpapar kena virus corona. Mari Bapa, Engkau menjamah setiap mereka. Inilah waktu-Mu bahwa mereka datang kepada-Mu, mendekat kepada-Mu, dan boleh menyendingkan telinganya kepada-Mu, untuk mereka boleh Bapa mendapatkan kesembuhan dan mujizat yang datang daripada-Mu. Engkau memberkati Tuhan semua, khususnya Bapak Presiden Jokowi, Tuhan. Berkati mereka sebagai orang yang Kau percayakan ada di dalam pemerintahan negara kami Indonesia ini. Engkau tidak meninggalkan mereka, Tuhan. Engkau tahu hatinya, Engkau tahu Bapak pikirannya. Bapak, Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan kepadanya damai sejahtera itu atasnya. Engkau tahu Bapak, tanpa Engkau Tuhan, kami juga tidak mampu, kami tidak sanggup. Oleh karena itu bawa Bapak orang-orang yang ada di pemerintahan kami ini, untuk mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Bahkan Kau memberkati seluruh Bapa jajarannya, orang-orang yang ada di bawahnya, orang-orang yang ada di dekatnya, adalah orang-orang yang benar-benar Tuhan boleh Bapa menjadikan berkat baginya. Dikahana sekara mataku rapatase. Engkau tidak akan membiarkan Bapa pekerjaan roja atau najis rokotor hendak menghancurkan bangsa kami Indonesia, hendak menghancurkan bumi kami Indonesia, khususnya orang-orang yang ada di Indonesia. Tuhan, mari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan
saat ini virus corona yang ada di Jatim Bapak begitu banyak, bahkan khususnya di kota kami Surabaya. Tuhan, mari Bapak terus tekan angka daripada kematian itu Bapak, dalam nama Yesus. Bahkan Engkau berikan kesembuhan mujizat-Mu, bahkan Engkau sendiri Tuhan yang memutuskan mata rantai daripada COVID Corona ini, sehingga COVID Corona ini tidak terus bertambah banyak, tetapi apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden kami Jokowi, biarlah itu terjadi dari pihak Allah Tuhan. Engkau sendiri mendengar dari surga-Mu yang kudus kerinduan daripada Bapak Presiden kami dan kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepas segala berkat-Mu atas setiap kami yang Kau percayakan masih boleh berdiam diri. Biarlah kami menjadi orang-orang yang taat dan senantiasa mengerjakan pekerjaan yang baik, selalu siap sedia Tuhan mengerjakan pekerjaan yang baik itu tanpa sungut-sungut, tanpa amarah, tanpa ada sesuatu pengeluhan. Tuhan, kami percaya kami tidak akan mengeluh, sebab kami tahu Tuhan, di balik semuanya ini ujungnya, endingnya Tuhan, semuanya adalah baik adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan YouTube ini. Kiranya bisa menjadi berkat buat setiap kita semua, dan biarlah Bapak Ibu Saudara juga bisa menyalurkan tayangan YouTube ini, membagikan dengan cara share, ya kan, copy link, dan bisa di-share ke teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, kerabat yang lain juga, dan biarlah bisa menjadi berkat buat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.